Yo, halo guys, jadi selamat datang lagi di channel gue, Pimen. Jadi pada video kali ini gue bakal ngebahas review dari movie Kimetsu no Yaiba Infinite Castle yang part pertama yang rilis di tahun 2025. Jadi gue buat video ini karena gue bener-bener mengapresiasi banget studio Ufotable yang bisa mengadaptasi Kimetsu no Yaiba itu secara menurut gue kualitas yang maksimal gitu ya, dengan kualitas yang maksimal dan membuat penonton ini puas guys, rata-rata ya. Jadi gue bakal bahas reviewnya di video kali ini. Jadi review kali ini nggak mengandung spoiler sama sekali. Jadi gue ya menyesuaikan lah, gue nggak bakal spoiler ya. Jadi bisa dibilang kayak ini pure dari penilaian gue pribadi, yang dimana mungkin bisa kalian jadiin pertimbangan. Kalian bakal nontonnya nanti atau mau langsung nonton sekarang gitu guys. Jadi jujur gue rekomendasiin banget ini kepada kalian. Dengan durasi hampir mau 3 jam, menurut gue Ufotable bisa memaksimalkan kualitas dari animenya ya. Jadi menurut gue kayak season dan movie ini benar-benar kualitas yang berbeda guys. Jadi movie ini kayak benar-benar sesuatu yang spesial dan keren banget gitu menurut gue. Jadi gue kasih rating aja buat animenya langsung ya, dari mata gue pribadi 10/10. Gue jarang loh ngebuat review kayak gini, karena jujur review ini gue buat karena gue buat mengapresiasi studio Ufotable guys. Jadi itu bener-bener bagus banget ya. Jadi gue dari awal gue nonton ya, itu gue bener-bener fokus. Karena gue yang pertama nih, penilaian gue yang bener-bener bagus banget ya, itu soundtrack guys. Soundtracknya bener-bener bagus ya, backsound semua bagus ya, ada lagunya semua, itu cocok banget, bagus dan bener-bener perfect lah gitu. Dan yang kedua animasi atau grafik lah ya, animasi bener-bener pol banget guys. Gue wajarin banget ya, itu anime yang part kedua bakal rilis 2 tahun lagi, karena dia bener-bener maksimalin kualitas grafiknya, kualitas animasinya, itu bener-bener bagus banget guys. Dan juga efek di setiap pernapasan dari Hashira dan orang-orang yang menggunakan pedang itu juga bener-bener bagus guys. Itu bener-bener kayak keren banget ya, itu bener-bener HD dan realistis gitu ya. Kayak bahkan manganya sendiri pun gue gak expect bakal diadaptasi sebagus itu dari manganya. Gue kan baca manganya sampai tamat kan, dan itu bener-bener gue kaget banget sama kualitas yang diadaptasi Ufotable, kayak bener-bener lebih bagus dari manga gitu. Kan kadang anime kan kebalik ya, manganya malah lebih bagus dari animenya. Ini bener-bener pengambilan scene dari manga yang diadaptasi ke movie, itu bener-bener pas banget guys. Karena biasanya kalau manga itu kan gak semuanya diambil ke animenya kan, kayak dipotong-potong. Tapi dipotong-potongnya Ufotable ini bener-bener mencangkup hampir keseluruhan guys. Kayak bener-bener overall lah gitu, kayak nggak ada yang kurang dari movie-nya menurut gue pribadi. Makanya gue berani kasih rate itu 10/10 guys. Gue jarang loh buat anime rating 10/10, karena bener-bener gue dari awal nonton sampai akhir itu nyaman banget, bener-bener nyaman ya. Jadi mulai dari animasi, efek, semuanya itu benar-benar pas dan cocok. Dan satu lagi yang benar-benar menjadi insight gue itu adalah komedi yang masih ada di animenya. Jadi kayak si Giyu dan Tanjiro, ada salah satu scene itu kayak benar-benar ada komedinya guys. Jadi gak dihilangin tuh ya komedi-komedi, jadi kayak gak fokus. Dan gue akuin sih, hampir kan anime ini kan durasinya hampir 3 jam kan. Jadi menurut gue dari 100% hampir 3 jam itu battle-nya itu sekitar 60-70%. Sisanya kayak flashback dan ya cerita hal-hal lainnya. Cuman kayak bener-bener hampir full battle lah di movie tersebut. Cuman di sini yang bener-bener jadi poin plusnya itu flashback dari karakter yang meninggal ya guys. Ya, jadi itu bener-bener jadi insight utama dari animenya sih, yang menjadi poin utama, poin dari nilai ngapa gua ngasih rating 10/10, karena adaptasi dari flashbacknya yang bener-bener bagus banget. Itu baru part pertama ya. Gue gak kebayang sih part kedua dan part ketiga gimana. Di part pertama itu pengambilan flashback dari Akaza, pengambilan flashback dari Shinobu, terus pengambilan flashback dari dari si Zenitsu, itu bener-bener bagus guys. Kayak Zenitsu deh. Zenitsu itu kayak singkat padat jelas tapi sedih. Akaza apalagi kayak lebih diperdalam flashbacknya. Jadi kayak bener-bener kalian yang mau nonton, gue rekomendasiin banget guys. Dan gue nggak nyangka sih Ufotable bisa bener-bener mengadaptasi dengan semaksimal itu ya. Kualitasnya bagus guys. Dan mulai dari battle semua kualitas ya. Kayak misalkan si Tanjidor tuh bener-bener bagus guys. Tapi di sini si Inosuke belum kelihatan ya. Jadi belum terlalu jadi poin penting, karena dia kemungkinan di part kedua baru jadi poin pentingnya. Cuman di part kedua gak kebayang sih flashbacknya sesedih apa. Dan buat flashback di movie ini tuh kayak cuman Akaza itu bener-bener flashbacknya bagus banget, diadaptasi keren banget guys. Jadi gue juga respect banget sama karakter Akaza guys. Dia salah satu iblis yang emang dia gak minta jadi iblis ya. Dia cuman kayak belum ngomong udah ditodong gitu sama Muzan. Jadi kayak bisa dibilang dia kehilangan arah dan
Gila bagus banget guys, gue nggak bisa spoiler ya kepada kalian ya, ini benar-benar keren banget. 10/10 buat animenya. Jadi kalau kalian misalkan berpikir buat nunggu nanti lah, nggak usah nonton di bioskop, di HP aja nanti kalau udah ada, kalian harus nonton di bioskop. Karena itu juga merupakan salah satu cara kita menghargai bioskop di Indonesia itu mau mengadaptasi anime kayak gitu. Bukan mengadaptasi, kayak mau nge-share ya, mau menayangkan anime-anime dari Jepang gitu. Kayak bener-bener gue yakin sih itu benar-benar jadi anime yang rame banget di Indonesia sih. Kayak mereka udah bayar lisensi kan, dan bisa dibilang kalian tuh harus respect juga gitu. Dengan kalian nonton di Indonesia di bioskop terdekat yang menayangkan anime tersebut, itu kalian sama aja kalian mensupport studio Ufotable secara langsung ya, daripada kalian nonton di HP yang gak jelas itu legal atau tidak gitu ya. Jadi kalau kalian nonton di di HP nih, itu kalian bisa kayak tidak menghargai Ufotable lah, paling kalian nanti nontonnya yang tidak resmi gitu. Jadi kalau kalian emang mau rewatch, baru kalian silakan nonton di HP nanti guys, atau di tab atau dimanapun itu. Cuman kalau buat sekarang, cari dulu yang legal, nonton di CGV, Cinepolis atau di XS1 itu banyak guys. Jadi kayak Cinema 21 yang menayangkan, intinya kalian nonton dulu di bioskop terdekat itu dengan kita respect dengan studionya lah gitu. Ya gue berterima kasih sih Kimetsu no Yaiba bisa rilis, dan gue juga jujur gue senang sih gue bisa jadi anime lovers ya, karena bisa dibilang gue jadi bisa memahami cerita dari setiap karakter, gue bisa memperdalam, kayak bener-bener banyak pelajaran hidup yang harus kita bisa ambil sisi positifnya guys. So thanks for watching dan see you later, bye bye, thank you. Cukup sekian aja ya reviewnya ya, nggak sebanyak-banyak gitu, 6 menit juga udah lama ini. Dadah, thank you.